Sorga bukan untuk manusia. Baik orang fasik, orang benar, orang jahat, semuanya ke Seul. Ke dunia orang mati namanya. Paham? Yang berseru itu siapa, Bu? Yunus. Nabi Yunus. Jadi baik orang benar, orang fasik, semuanya akan ke Seul, ke dunia orang mati. Paham? Jadi dikumpulkan orang yang tidak percaya kepada Yesus dan yang percaya semua kepada Yesus ke dunia orang dikumpulkan. mati. Bukan ke surga tempat tinggalnya Allah, bukan. Ya, surga, kerajaan surga. Tapi bagaimana Bukan saat Yesus disalib, ada penjahat di sebelah kanannya disalib, penjahat itu percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Bagaimana tuh, Bu? Ya, Firdaus itu di mana menurut Bapak? Hah? Firdaus itu di mana? Coba Ibu jelaskan. Ya, Firdaus Apa itu ya arti di Firdaus Seoul, itu? Pak, di dunia orang. Bahwa Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Orang itu percaya kepada Yesus. Pak, yang namanya Firdaus itu di dunia orang mati, Pak. Tadi Ibu mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus dan percaya kepada Yesus Dikumpulkan di Seoul. disatukan. Tetapi saat Yesus disalib, Orang fasik, orang benar, semuanya ke Seoul, ke dunia orang mati. Di dalam perjanjian baru namanya Hades. Ngerti ya, Pak? Di Hades, orang fasik itu disebut dia menanti di Gehenna, tempat yang apinya tidak akan padam. Itu loh cerita tentang perumpamaan Lazarus. Satu lagi namanya Taman Firdaus yang disebut pangkuan Abraham. Tempat orang benar itu menjadi tawanan roh sebelum Yesus bangkit. Mudeng, Pak. Jadi manusia enggak ke surga, Pak. boleh saya bicara, Bu, sekejap? Sebentar. Nggak boleh. Taman Kenapa Firdaus ini di Seoul, Pak. Dunia Ibu orang cantik. mati namanya. Please, Lalu kasih saya menunggu sebentar sampai apa? saja bicara. Sekarang saya tanya, orang benar dan orang fasik menunggu sampai apa? Bapak baca Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Mereka menunggu di dunia orang mati sampai dibangkitkan mempunyai tubuh yang baru. Sebagian Begini, Bu, akan begini. dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, sebagian akan dibangkitkan untuk menerima hukuman kekal. Ibu, Mudeng, Pak. Taman Firdaus itu bukan surga, Bapak Ibu. Taman Firdaus itu dunia orang mati. Wangel, diajari wangel. Lihat perumpamaan Yesus mengenai Lazarus dan orang kaya. Dua-duanya masuk ke dunia orang mati. Hades namanya. Dua-duanya tuh ke Hades. Baik Lazarus, baik orang kaya. Yang Lazarus di pangkuan Abraham. Gambar daripada Taman Firdaus. Yang orang kaya namanya di Gehenna. Ya bolak-balik sekadar masih aja berhayal ke surga. Minta. Wes angel. Manusia nggak boleh ke surga ya teman-teman ya. Manusia itu ke langit yang baru dan bumi yang baru, bukan ke surga. Pak, masih belum bisa buka kamera, Pak. Satu pertanyaan aja, Bu. Pak, Bapak Muslim Kristen? Kristen. Kristen kok assalamualaikum. Bu, berarti kan saya Protestan. Jadi konsep dia sama seperti konsep Katolik. Bahwa orang mati ada di neraka atau bagaimana? Kita nggak pakai konsep. Alkitab yang mengatakan demikian. Alkitab yang mengatakan baik orang benar dan orang fasik, kedua-duanya ke dunia orang mati namanya Seul. Itu Alkitab yang ngomong begitu. Ini bukan konsep Protestan, bukan konsep Katolik, enggak. Alkitab yang ngomong begitu. Alkitab mengatakan baik orang benar maupun orang fasik, kedua-duanya pergi ke dunia orang mati atau ke Hades. Di mana di Hades orang benar menanti
Di mana di pangkuan Abraham tadi di Taman Firdaus, menanti sampai kebangkitan badan. Demikian juga orang fasik menanti di Gehenna. Makanya ada baca Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Baik orang benar maupun orang fasik akan dibangkitkan. Sebagian akan masuk dalam hidup yang kekal, dan sebagian akan masuk dalam kebinasaan kekal. Itulah yang di Wahyu 19 dikatakan sebagai kematian yang kedua, yaitu kebinasaan kekal. Paham, Pak? Oke, jadi para rasul dan ketika kita mati ada di pangkuan Abraham untuk sementara. Pangkuan Abraham itu bukan lalu kita ada Abraham pangku, bukan ya. Itu harus ditafsirkan. Artinya tempat yang menyenangkan. Kita menanti tidak disiksa, begitu loh. Dan kita akan menanti ke tempat yang disimbolkan sebagai Taman Firdaus. Tapi itu bukan rumah kita, Pak. Rumah kita bukan di dunia orang mati. Kita percaya pada kebangkitan tubuh. Paham, Mbak? Oke, paham. Jadi Yesus itu menjanjikan bahwa suatu saat nanti kamu, tubuhmu akan dibangkitkan. Bukan untuk masuk surga, tapi untuk menghuni bumi yang baru. Iya, sama seperti di Wahyu. Ya, seperti di kitab Wahyu, betul. Oke, cuma itu, Bu. Nah. Saya mudeng-mudeng aja pengen melabuh surga kira punya para makhluk roh itu loh, penghuni. Kita kasih Anda prinsip dua kerajaan ini, kerajaan surga dan kerajaan manusia di bumi. Para makhluk roh ini yang disebut Beneha Elohim, anak-anak Allah, itu disebut juga penghuni surga. Dalam Mazmur 29 ayat 1, Mazmur 89 ayat 6. Penghuni surga itu bukan manusia. Beneha Adam itu tidak boleh menghuni surga. Ini terbuat dari tanah, dari Ares. Itu harus menghuni bumi. Ngerti ya? Penghuni surga namanya Beneha Elohim. Penghuni bumi namanya Beneha Adam. Ini Anda mesti paham dulu nih. Karena dia menghuni surga, maka dia tuh ilegal. Dia nggak boleh di bumi. Karena bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Anda baca Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Yotevave, artinya dimensi roh. Itu adalah daerah teritorialnya para Allah. Allah kita, Yotevave, Allah tertinggi. Itu dimensinya para Allah, para Elohim, para makhluk roh. Tetapi bumi telah diberikannya kepada Beneha Adam. Ini Anda baca dulu nih, Mazmur 115, Mazmur 116 ayat 15. Dimensi roh itu kepunyaan para Elohim, para penghuni surga namanya di dalam Alkitab kita. Tetapi bumi itu tidak diberikan kepada makhluk roh. Bumi itu diberikan kepada Beneha Adam. Kerajaan yang kelihatan yang di bumi, di dalam Kolose 1 ayat 16, itu diberikan bukan kepada para malaikat, tapi diberikan kepada Beneha Adam, kepada makhluk yang mempunyai tubuh dari Adamah, dari tanah. Nah, prinsipnya begini teman-teman. Karena udah dibagi sama Tuhan dua kerajaan ini, maka makhluk roh itu ilegal, dia nggak boleh di bumi. Ini bukan their abode. Bumi itu bukan tempatnya mereka. Mereka ilegal. Mereka tidak punya tempat pijakan di sini. Ketika mereka diusir dari dimensi roh, didesak masuk ke dalam bumi ini di dalam Wahyu 12, maka mereka tuh memerlukan rumah, nginduk. Kamu baca tuh di dalam kitab Pak Injil. Roh-roh jahat itu kalau di bumi, karena ini bukan rumahnya mereka. Mereka di bumi ini harus punya tubuh dari tanah. Mereka akan nempel di pohon, di batu-batu, di sesuatu yang mempunyai materi dari bumi ini loh. Mudeng ya? Mereka harus menginduk kepada sesuatu yang berasal dari Adamah. Kalau nggak batu, tanah, pohon. Kalau nggak, roh jahat itu akan masuk ke dalam tubuh binatang atau ke dalam tubuh manusia. Makanya Yesus berkata, kalau roh jahat itu diusir keluar dari manusia, dia akan mengembara ke padang gurun, mencari 7 temannya lain, dan dia akan kembali ke rumah lamanya yang kosong. Kenapa roh jahat perlu rumah? Kenapa ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan setan di Gerasa, setan-setan itu berkata, biarlah kami masuk ke tubuh binatang, ke tubuh babi-babi itu. Karena mereka ilegal. Ini bukan daerah teritorinya mereka. Bumi ini kita yang punya kuasa. Maka kita bisa mengusir roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena manusia diberi kuasa atas bumi ini. Ini masih mudeng-mudeng sampean gimana sih?
Saya bingung sama... Tidak percaya kalau bumi ini diberikan kepada manusia. Saya bacakan Anda Kisah Rasul 1 ayat 26. Mereka itu ilegal, nggak boleh di bumi para makhluk roh itu. Ya, maka Allah kita yang adalah roh, dia itu tidak melakukan apapun di bumi tanpa dia beritahukan dulu kepada manusia. Anda baca Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan apapun di bumi tanpa dia bicara pada manusia. Kenapa? Karena kekuasaan sudah diserahkan kepada manusia di bumi ini. Di dalam seluruh perjanjian lama, roh Allah kalau mau bekerja di bumi ini, mengeksekusi apapun di bumi, dia pakai manusia, dia pakai para nabinya. Dia perlu wadah, karena dia tuh tidak punya tubuh seperti Anda dan saya ini loh. Allah kita itu roh. Dia tidak punya tubuh seperti Anda dan saya. Masih nggak mudeng-mudeng sampean. Maka roh Allah kalau mau bekerja di bumi, dia harus pakai manusia. Dia harus menggunakan para nabi. Dikatakan rohnya turun hinggap ke atas para nabinya. Kenapa? Kenapa dia harus pakai manusia? Karena kekuasaan di bumi sudah diserahkan kepada Adam. Dan sekali Allah menetapkan tujuan penciptaannya, maka tujuan penciptaannya tidak berubah. Begitu juga dengan iblis. Roh-roh jahat itu dia harus pakai manusia. Iblis itu harus punya nabi palsu. Kalau iblis mau bekerja di bumi, iblis itu harus pakai manusia. Karena dia roh, gitu loh teman-teman. Makanya jin-jin itu masuk ke manusia, dia harus punya rumah. Karena sebenarnya mereka ilegal. Ini bukan their abode. Tempat mereka tuh bukan di bumi. Mereka ilegal, nggak boleh ke bumi. Sebaliknya, karena manusia Adam kita diciptakan untuk menghuni bumi, kita tuh ilegal, nggak boleh ke surga. Ketika manusia mati, ya, karena kita tidak punya tubuh dari tanah, dari Adamah, maka Anda dan saya itu ilegal, nggak boleh menghuni bumi. Karena yang boleh berkuasa dan menghuni bumi adalah manusia. Yang mempunyai tubuh dari tanah adalah makhluk bernama Adam. Yang berkuasa di bumi ini. Yang berkuasa di dimensi mater ini manusia, Adam. Begitu Anda dan saya mati, Anda dan satu ilegal, nggak boleh di bumi. Anda dan satu ilegal, nggak boleh di bumi. Karena Anda tidak punya tubuh dari tanah, dimakan cacing ini nanti. Lah, sekarang lalu kemana? Kalau kita nggak ke surga karena kita bukan makhluk roh, kita nggak boleh juga di bumi, kemana kita? Alkitab mengatakan, roh kita, manusia, akan ke Seul, ke dunia orang mati. Dikatakan baik orang benar maupun orang fasik, kedua-duanya ke Seul, ke dunia orang mati. Masya Allah, susah banget. Perjanjian baru namanya Hades. Menunggu sampai apa? Karena kita itu sejatinya harus menghuni bumi. Kita menunggu langit yang baru dan bumi yang baru.